Nah, pada materi kali ini Bapak Ibu, dengan tujuan dan strategi jangka panjang setelah minggu kemarin ya, minggu sebelumnya kita telah memahami terkait dengan menetapkan arah perusahaan. Dalam hal ini ruang lingkupnya terkait dengan visi, misi, strategi, dan hubungan antara pembentukan atau perumusan visi yang menjadi sebuah kegiatan operasional dan diwujudkan dalam strategi-strategi yang ada dalam perusahaan ataupun usaha yang ditulis juga dalam tugas nggih, yang ada di Google Classroom Bapak Ibu. Nah, sekarang kita menetapkan bagaimana strategi ini berkaitan dengan tujuan dan juga relativitas waktunya dapat berjalan dan juga dapat relevan dalam jangka panjang. Nah, dalam bab ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait dengan tujuan jangka panjang itu sendiri. Sebelumnya kita perlu mendefinisikan terkait dengan tujuan jangka panjang yang masuk pada 4 pokok bahasan utama. Ini tujuan jangka panjang sendiri, strategi jangka panjang, strategi besar, dan strategi global. Nah, dalam tujuan jangka panjang sendiri tadi perlu kita maknai bersama dan menyamakan persepsi nih, di awal materi ini terkait dengan hasil yang diharapkan Bapak Ibu biasanya dari pelaksanaan strategi tertentu, dan strategi itu tadi berupa rangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama, biasanya strategi kali ini yang membedakan adalah adanya kerangka waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Jadi misalkan strategi ini ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun, maka perlu ada pembagian capaian ya di tiap tahunnya itu seperti apa. Sehingga di tahun pertama nanti perlu ada capaian berapa persen dari tujuan jangka panjang keseluruhan, dan yang perlu dicapai perlu ada indikator secara detail ya, rincian poin-poin apa saja yang harus dicapai di tahun pertama, dan tahun kedua nanti harapannya menjadi meningkat. Nah, seperti itu terkait dengan strategi yang didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam strategi ini, Bapak Ibu, pasti kita juga sudah mengenal nih, ada strategi utama, plan A, plan B, dan lain sebagainya. Ketika strategi yang kita tetapkan itu ternyata dalam pelaksanaannya bersifat dinamis. Dan saat kita terapkan di lapangan, misalkan ada beberapa hal tak terduga, kejadian-kejadian tak terduga yang membuat strategi yang sudah kita rancang sebelumnya itu tidak dapat bekerja dengan optimal. Oleh karena itu, dalam grand strategis nanti, strategi utama, ini kita juga bisa menyebutnya sebagai strategi induk dalam sebuah bidang usaha, perusahaan, ataupun bisnis yang sedang kita jalankan. Dalam hal ini nanti grand strategis menyediakan arahan dasar bagi tindakan-tindakan setelahnya. Oleh karena itu, strategi utama ini biasanya menjadi landasan bagi sebuah usaha ataupun bisnis, sehingga usaha tersebut dapat terkoordinasi setiap divisi, setiap uh, kegiatan operasionalnya, dan lebih bersifat berkelanjutan ketika dilaksanakan pada periode-periode yang akan datang. Sehingga berkelanjutan ini diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan tadi. Nah, oleh karena itu, dalam materi kita, Bapak Ibu, di sini penetapan kerangka waktu untuk tujuan dan strategi harus konsisten yang menjadi titik utama. Ya. Ada beberapa tips dalam penyusunannya, di mana dalam tujuan jangka panjang dan strategi jangka panjang ini dihubungkan pada sebuah konsistensi dalam
pelaksanaannya yang dilihat dari kerangka waktu kegiatan operasional perusahaan atau bisnis tersebut dijalankan. Ketika melihat tujuan jangka panjang, maka kita bisa mem, mem- mempersepsikan jika tujuan tersebut merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Nah, strategi ini juga didasarkan sebagai kegiatan-kegiatan yang nanti perlu ada aspek-aspek yang diperhatikan dalam menyusun strategi tadi. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, aspek penting dalam tujuan jangka panjang yang membentuk sebuah strategi yang harus dilaksanakan di setiap periode waktu yang telah ditetapkan. Misalkan strategi tadi bersifat jangka panjang, ya. Dalam hal ini misalkan 5 tahun, misalkan pembentukan visi, misi, kemudian tujuan berlaku 5 tahun sehingga strateginya ini dalam tiap periodenya, tiap tahun atau dalam waktu yang berkala itu bagaimana pencapaiannya. Perlu ada evaluasi secara berkala di antara waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, evaluasi tadi berkaitan dengan aspek-aspek yang telah uh, di menjadi tolok ukur nih. Yang pertama terkait dengan kuantitatif secara angka, data-data yang bersifat dapat diukur dan juga dapat menjadi bahan evaluasi bersama terkait dengan kerealistisannya, kemudian dapat dipahami oleh beberapa pihak, tidak hanya para pelaku usaha saja, tetapi juga terkait dengan karyawan atau mungkin eh, segala unsur yang terlibat dalam bidang usaha yang sedang dijalankan. Kemudian bersifat menantang, ya. Jadi kita sering mengenal kegiatan kerja ataupun segala yang dilakukan dalam sebuah bidang usaha tidak boleh dalam zona nyaman. Nah, inilah yang salah satu sifat perumusan dari tujuan jangka panjang di mana kita bisa menantang dan memberikan arah, memberikan sinergi, membantu dalam evaluasi. Karena jika kita bergerak pada kegiatan yang itu saja, pasti kita akan meminimalisir kegiatan kita dalam beberapa hal yang tidak terduga. Saat kita melakukan hal itu saja, maka nanti output yang kita dapatkan tidak dapat merangsang pengerahan tenaga kerja yang menjadi eh, apa ya, struktur yang ada dalam bidang usaha yang sedang kita jalankan. Tiap harinya mengerjakan hal yang sama, jadi mengalokasikan sumber daya dan perancang pekerjaan juga kurang optimal karena mengerjakan hal-hal yang sama dalam setiap harinya. Berbeda dengan ketika kita merumuskan tujuan jangka panjang secara menantang. Dalam hal ini nanti ada perencanaan strategis yang ditujukan pada wilayah-wilayah yang tidak pernah kita sentuh. Nah, kemudian berjalan dengan unit organisasi dapat diperoleh. Nah, dapat diperoleh ini didasarkan pada optimisme sebuah usaha yang sedang dijalankan. Harapannya setiap karyawan pasti memiliki kepercayaan diri ketika dia mengerjakan sesuatu, harapannya nanti hasilnya akan bekerja dengan baik, kemudian dapat mencapai target yang telah ditentukan, sehingga dalam tujuan jangka panjang ini diperlukan ada tingkat korporat, divisi, dan fungsional yang menjadi unsur-unsur penting sebagai alat ukur kinerja manajernya. Maka dari itu, sejalan dengan unit bisnis organisasi dapat diperoleh optimisme tadi dan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu perlu ada spesialisasi, pembagian kerja sesuai dengan uh, kemampuannya. Kalau dalam bidang disiplin ilmu kita, sering kita mengenal fragment in the right place. Jadi orang yang tepat berada di tempat yang tepat sesuai dengan kapasitasnya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu, nah dalam beberapa momen
kita pasti mendapatkan beberapa manfaat ya, benefit ketika kita melakukan perumusan yang secara terkoordinir ataupun terstruktur. Dalam hal ini, ketika kita menetapkan tujuan jangka panjang, saat kita membentuk visi, misi, kemudian kita menetapkan tujuan jangka panjang, kita akan tahu eh, target apa yang harus kita capai pada durasi waktu yang telah kita targetkan. Maka dari itu segala kegiatan yang terjadi atau yang dilaksanakan dalam perusahaan itu dapat kita rencanakan dalam waktu yang telah kita tentukan terkait dengan kinerja dan juga capaian strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ibaratnya kita tidak berjalan, eh, kita tidak mengerjakan hal yang berbeda dari tujuan dan di luar, dan pekerjaan kita tidak melenceng jauh dari kegiatan operasional dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ibaratnya kita tidak seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Jadi kita tahu bergerak atau kita bekerja itu tujuannya untuk apa. Kemudian kita selesai mengerjakan itu nanti apa yang bisa kita berikan, sumbang siapa terhadap bisnis kita yang bisa kita berikan terhadap uh, bisnis yang telah kita jalankan. Jangan sampai saat kita merasa lelah, nah ini banyak kasusnya, banyak para pekerja biasanya atau pelaku bisnis merasa lelah ketika sudah mengerjakan sebuah kegiatan, tetapi tidak ada hasil yang seimbang dari apa yang telah mereka kerjakan. Jangan-jangan apa yang mereka kerjakan itu berbeda ataupun berbeda, memiliki tingkat efisiensi yang rendah karena mereka mengerjakan sebuah tanggung jawab pekerjaan, tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, hal ini yang menjadi kasus ya dalam penyamaan persepsi baik itu pemilik usaha ataupun karyawannya, tenaga kerjanya, ataupun pihak mitra usaha yang menjadi partner dalam menjalankan usahanya, maka perlu adanya persepsi bersama dalam melihat visi, misi, dan juga kali ini tujuan dan strategi jangka panjang. Oleh karena itu, dalam hal ini, Bapak Ibu, di tujuan jangka panjang, umumnya menetapkan perencanaan jangka panjang ini dalam 7 bidang utama. Nah, oleh karena itu, sudah saya rangkumkan pada materi kita kali ini, Bapak Ibu. Ada 7 bidang dalam perencanaan jangka panjang. Dalam 7 bidang ini, nanti kita bisa melihat seberapa, seberapa baikkah tujuan yang sudah kita buat dalam hal ini nanti masuk pada kategori-kategori bidang ini apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, pada 7 bidang ini, Bapak Ibu, terdapat yang pertama terdapat bidang probabilitas nih. Kalau secara teori, dalam teorinya, probabilitas kita maknai sebagai kemampuan dari perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang ini bergantung pada tingkat perolehan laba biasanya yang memadai, yang dimana nanti secara umum memiliki tujuan laba dinyatakan dalam tingkat pengembalian atas ekuitas. Jadi dalam hal ini ketika probabilitasnya tinggi, maka dapat eh, disimpulkan jika bidang usaha tadi itu bisa memiliki peluang untuk bertahan dalam jangka yang lebih lama. Maka dari itu, ketika poin pertama ya, dalam bidang perencanaan jangka panjang ini,
perlu diperhatikan ketika kita merumuskan tujuan jangka panjang itu sendiri. Ketika probabilitas kemampuan suatu perusahaan ini beroperasi itu bagaimana? Apakah perusahaan tadi mampu menjalankan kegiatan operasionalnya yang dilihat ketika kegiatan operasional itu dilaksanakan dan terdapat pengembalian yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional di periode yang akan datang ataukah tidak. Jika bisa, maka probabilitas ini dinyatakan tinggi dan nanti memiliki pengembalian atas ekuitas yang memadai untuk perusahaan dapat beroperasi kembali. Nah, jika probabilitasnya tinggi, maka perusahaan tersebut memiliki peluang untuk dapat berjalan dalam waktu yang lebih lama dibanding dengan perusahaan yang memiliki tingkat laba yang terus menurun, kecenderungannya negatif. Jadi, apabila digambarkan dalam kurva, kecenderungannya dari kiri atas ke kanan bawah, memiliki penurunan yang cukup signifikan. Nah, bila probabilitas ini mengalami penurunan, maka dalam perencanaan tujuan jangka panjang perlu ada evaluasi secara berkala. Apa yang terjadi ketika perusahaan tersebut mengalami penurunan, misalkan kendala apa, kemudian tantangan apa yang ternyata tidak bisa diatasi oleh baik secara manajemennya ataupun mitra usaha ataupun tenaga kerja. Nah, berbeda dengan produktivitas kali ini ya. Apabila probabilitas tadi melihat kemampuan perusahaan untuk dapat eksis ya dalam pasar yang dilihat dari kinerja operasionalnya itu dapat uh, menunjang tingkat laba yang diperoleh, ya, tingkat pengembalian atas ekuitas yang diperoleh secara berkala. Nah, produktivitas kali ini melihat terkait dengan hubungan antara input dan output. Jadi pada umumnya peningkatan produktivitas sebuah badan usaha atau perusahaan dalam hal ini selalu berkaitan dengan jumlah barang yang diproduksi atau jumlah jasa yang diberikan per unit input. Nah, dalam hal ini nanti terkait dengan pengembalian sebuah produk, ya, produk usaha yang sedang kita jalankan, itu selaras atau tidak dengan kemampuan kita untuk menjualkan barang. Maka dari itu, dalam produktivitas, hasil per unit barang nanti akan diselaraskan dengan harga, kemudian kemampuan untuk menjualnya seperti apa. Sehingga tujuan produktivitas kadang-kala dinyatakan dalam bentuk penurunan biaya yang diinginkan. Karena ketika kita membahas produktivitas, pasti dalam jangka waktu yang telah ditentukan, misalkan 1 hari seorang pekerja itu bisa menyelesaikan atau bisa menghasilkan berapa produk. Jadi keselarasan antara input dan output dilihat dari hubungan barang, jumlah barang yang berhasil dihasilkan dalam waktu tertentu, yang juga terdapat analisa dari biaya ketika kita membuat satu unit barang yang telah dihasilkan tadi. Nah, melihat probabilitas dan produktivitas dalam hal ini nanti pelaksanaannya didasarkan pada bagaimana kompetensi sebuah posisi yang ada dalam bidang usaha tadi. Nah, untuk membahas posisi kompetitif dalam hal ini terdapat sebuah ukuran keberhasilan perusahaan nih, didasarkan pada alasan di mana adanya dominasi relatif di pasar. Bagaimana nanti perusahaan itu dapat mendominasi pasar. Dalam hal ini nanti bisa bersaing dengan kompetitor. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan dalam poin bidang nomor 3, posisi kompetitif, dalam hal ini melihat
pangsa pasar ya yang menjadikan ukuran posisi kompetitif sebuah perusahaan. Apabila posisi kompetitif ini dapat mengindikasikan prioritas jangka panjang perusahaan jika sebuah bidang usaha ataupun perusahaan tadi mampu untuk bertahan saat di lingkungan usahanya atau bidang usahanya memiliki kompetitor yang sama ataupun mirip terkait dengan usaha yang telah kita jalankan. Nah, untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan atau badan usaha dapat bersaing, maka perlu ada poin nomor 4, yaitu pengembangan karyawan yang menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan ataupun badan usaha itu tadi. Maka dari itu, Bapak Ibu, seringkali kita menjumpai saat ada karyawan pasti ada nanti kegiatan dalam pengembangan training atau development terhadap karyawan yang baru masuk. Oleh karena itu, hal ini ditujukan untuk dapat menunjang kegiatan perusahaan. Nah, dalam kegiatan training and development pasti didasarkan pada persamaan persepsi bagaimana budaya dan karakteristik perusahaan tadi dalam beroperasi, kemudian melihat produktivitas diri dari karyawan yang telah diterima, sehingga nanti harapannya setelah adanya training dan development, pengembangan karyawan dapat menyesuaikan dengan cepat terhadap tuntutan-tuntutan yang dilaksanakan oleh usaha ataupun perusahaan tadi. Sehingga poin nomor 3 dapat tercapai apabila poin nomor 4, pengembangan karyawan, ini dapat ditunjang dengan baik. Nah, maka dari itu, karyawan dalam hal ini menghargai pendidikan dan pelatihan sebagai pengarahan kompensasi dan jaminan kerja. Nah, harapannya ketika pendidikannya tinggi, maka dia mampu membuat solusi ataupun memberikan inovasi dan dapat bekerja seiring dengan kemampuan dia dalam memaknai sebuah kegiatan yang ataupun pekerjaan yang telah diberikan. Sedangkan adanya pelatihan, menghargai adanya pelatihan dalam hal ini terkait dengan pengalaman-pengalaman ketika dihadapkan pada kejadian tidak terduga ataupun pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan saat itu, harus diambil saat itu. Sehingga dalam hal pengembangan karyawan, dalam hal ini karyawan diharapkan nanti dapat menjadi para pembuat keputusan strategi ya, yang entah itu dalam taraf tingkat atas ataupun dalam keputusan strategi yang ada di lapangan, sehingga dapat memasukkan tujuan pengembangan karyawan ini dalam rencana jangka panjang. Jadi nomor 4 dilaksanakan untuk menunjang perencanaan jangka panjang sebuah usaha ataupun perusahaan. Berbeda dengan poin nomor 4, ya nomor 5 di sini, hubungan dengan karyawan. Jika nomor 4 tadi bersifat ada dalam diri karyawan itu sendiri. Kalau yang nomor 5 ini bersifat ada hubungan dengan rekan yang menjadi mitra kerja. Nah, oleh karena itu, dalam hubungan dengan karyawan, para manajer yang memiliki pemikiran strategis melihat produktivitas hubungan dengan loyalitas karyawan ini perlu diapresiasi. Nah, oleh karena itu biasanya hubungan dengan karyawan ini dijaga dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang diterima oleh karyawan itu sendiri. Apabila saat training dan development yang dilaksanakan pada poin keempat,
pada pengembangan karyawan tadi mengindikasikan seorang karyawan itu dapat bekerja dengan baik, maka tugas dari manajer yang strategis perlu menjaga agar karyawan itu tetap pada level yang sama ketika dia baru masuk dan saat dia bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan dengan karyawan, perlu adanya tambahan-tambahan terkait dengan penetapan tujuan yang mencakup beberapa ada program keselamatan kerja yang memastikan jika karyawan itu saat bekerja itu dapat uh, nyaman dan juga memiliki tingkat eh, rasa aman yang lebih tinggi, kemudian perwakilan pekerja dalam hal ini adalah komitmen dan rencana kompensasi yang nanti dapat diterima ketika terdapat capaian-capaian khusus yang diperoleh oleh seorang karyawan. Kemudian ada kepemimpinan teknologi, Bapak Ibu. Jadi teknologi di sini ya, pengembangan dari kompetensi sebuah perusahaan untuk masuk di pasar pasar tertentu yang berbeda zaman biasanya. Nah, dalam hal ini perusahaan harus memutuskan apakah akan menjadi pemimpin atau hanya pengikut Pak di pasar. Jadi penentu penentu pasar atau hanya mengikuti alur di pasar. Saat lagi booming eh, film sebuah film misalnya, kemudian ramai memproduksi kaos yang ada identik dengan film tersebut. Itu berarti kita hanya menjadi pengikut pasar. Beda dengan saat kita menjadi pemimpin ya, yang ada dalam sebuah lingkungan usaha. Oleh karena itu nanti ada pendekatan-pendekatan yang perlu diperhatikan oleh pemimpin dalam hal ini penetapan strategi. Berkaitan dengan setiap pendekatan yang perlu diambil, masing-masing bidang usaha memiliki pendekatan yang berbeda biasanya. Oleh karena itu, biasanya terdapat postur strategi ya, yang berbeda pula bergantung pada segmentasi pasar yang ingin disasar. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menyatakan sebuah pengembangan dari teknologi ini perlu untuk dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang. Nah, yang nomor 7, Bapak Ibu, bidang ke-7 dalam hal ini adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Ini berkaitan dengan eksternalitas ya, dampak yang ditimbulkan ketika sebuah usaha ataupun perusahaan tadi melaksanakan kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, hubungan baik terhadap masyarakat di lingkungan usaha itu juga perlu dijaga. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mencoba untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya melampaui persyaratan pemerintah biasanya. Jadi, usaha yang lebih optimal ya. Jadi perusahaan ini juga bukan hanya bekerja saja, tetapi untuk mengembangkan reputasinya, maka perlu menjaga hubungan dengan lingkungan perusahaan tersebut atau lingkungan di sekitar perusahaan tadi berjalan. Dalam hal ini nanti produsen dari produk atau jasa yang sedang dijualkan dalam hal ini dapat menetapkan misalkan ada beberapa persyaratan khusus nih nanti untuk lingkungan sekitar perusahaan tadi memberikan bantuan ataupun pada momentum-momentum tertentu perusahaan nanti membuat sebuah kegiatan bersama dalam hal ini kayak contohnya kegiatan CSR ataupun misalkan beasiswa pada masyarakat sekitar misalkan atau nanti beberapa kegiatan penunjang yang dapat
meningkatkan reputasi perusahaan tadi dan menjaga hubungannya dengan lingkungan sekitar usaha di masyarakatnya. Nah, setelah kita membahas terkait dengan bidang perencanaan jangka panjang, kemudian perumusan tujuan, nah maka dari itu kita masuk pada bagaimana strategi utama, grand strategi ini bisa dibentuk. Oleh karena itu, dalam perumusan strategi utama, setelah adanya tujuan dan juga program perencanaan jangka panjang, maka pelaksanaannya perlu kita lakukan dengan strategi. Nah, strategi ini biasanya didasarkan sebagai gagasan inti mengenai bagaimana suatu perusahaan tadi dapat bersaing di pasar, perencanaan yang disusun dalam hal ini perlu untuk mencari keunggulan kompetitif berdasarkan beberapa strategi yang dilakukan secara umum. Biasanya dalam hal ini strategi utama ada periode waktu tujuan jangka panjang yang akan dicapai itu apa. Nah, dalam penetapan strategi utama kita mengenal concentrate growth, pertumbuhan yang terkonsentrasi. Oleh karena itu, nanti segala kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan biasanya akan dapat berjalan secara terstruktur dan terkoordinir. Nah, dalam hal ini nanti strategi perusahaan yang mengarah pada sumber daya. Di sini bisa kita lihat akan adanya hasil dari pertumbuhan yang menguntungkan. Yang dilihat dari apa? Dilihat dari 3 poin utama, yaitu produknya biasanya, pasarnya yang mungkin nanti dalam jangka waktu yang lebih lama pasarnya akan lebih dikenal, lebih luas. Sedangkan terkait produknya tadi, produknya akan lebih bervariasi. Yang biasanya perusahaan ini memproduksi barang karena barang tersebut dia hanya barang tadi yang bisa dia produksi, tetapi kini perusahaan tadi mengalami pengembangan. Jadi produksinya itu berdasarkan permintaan pasar. Oleh karena itu biasanya dalam strategi utama pendekatan yang dilakukan perusahaan itu berbeda. Jika dulu perusahaan itu menciptakan produk karena produk tadi itu hanya produk tadi yang bisa dia produksi, kemudian konsumen yang menyesuaikan, pendekatan di era saat ini berbeda. Jadi perusahaan melihat permintaan apa yang ada dalam masyarakat, kemudian dibuatkan produknya, kemudian dijualkan. Jadi kalau dulu penawaran akan menciptakan permintaan, sekarang pendekatannya berbeda. Permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri. Nah, dalam hal ini jika perusahaan lebih memilih pendekatan yang kedua, saat melihat permintaan yang akan melahirkan atau membuat penawarannya sendiri, maka perusahaan akan memproduksi barang yang banyak diminati oleh konsumen. Jika keputusan perusahaan membuat produk pada pendekatan yang kedua, maka keuntungan perusahaan dalam strategi tadi dapat dilihat pada poin sebelah poin dalam lingkaran ini ya, bulatnya. Ya, itu ada lima poin. Yang pertama, industri perusahaan bersifat resisten terhadap kemajuan utama teknologi, ya, dapat tetap eksis dan dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada. Kemudian target pasar perusahaan belum jenuh. Jadi secara diminishing of return, perusahaan tidak lagi mengalami penurunan sesaat setelah merasakan puncak kejayaan.
Jadi misalkan di awal perusahaan itu masuk ke pasar, kemudian grafiknya meningkat sampai pada titik tertentu perusahaan tersebut laris dan menghasilkan produk produktivitasnya tinggi, kemudian dikenal dan dibeli dengan jumlah yang banyak. Kemudian jika perusahaan tadi hanya mengandalkan produk itu saja, jika strategi pendekatannya seperti tadi ya, penawaran akan menciptakan permintaan, anggapannya strategi yang seperti itu, maka target pasar akan jenuh. Berbeda ketika perusahaan ini menerapkan strategi yang kedua, yaitu permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri. Jadi perusahaan akan dapat beroperasi secara fleksibel. Permintaan pasar itu apa saat ini, kemudian nanti dianalisa, kemudian dibuatkan produknya, kemudian dipasarkan kembali. Maka dari itu, poin yang kedua, target pasar perusahaan tidak akan menjadi jenuh atau belum jenuh pada momen-momen tertentu. Karena adanya inovasi dan pengembangan yang terjadi di setiap periode waktu. Yang ketiga, pasar produk cukup berbeda ya, karena mengutamakan permintaan pasar, maka dari itu sebuah bidang usaha dapat masuk pada beberapa pasar yang berbeda sesuai dengan permintaan yang mampu dia buatkan produknya. Kemudian yang ketiga harga dan kuantitas dari input perusahaan bersifat stabil dan tersedia dalam jumlah dan waktu yang diperlukan. Oke. Terkait produktivitas ya, pada bidang kedua dari produktivitas, kemudian ada keberhasilan dari para generalis pasar menciptakan kondisi yang menguntungkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Pak, tadi yang slide 7 tadi itu saya mau nanya nih, Pak. Oke, monggo, monggo, Pak. Yang ini, yang poin pada lingkaran pertumbuhan terkonsentrasi itu kalau yang poin pada industri perusahaan bersifat resisten terhadap kemajuan utama teknologi. Berarti apakah kita harus kok apa namanya menentang terhadap kemajuan teknologi gitu Pak? Sedangkan kemajuan teknologi itu kan harus diikuti untuk kita bisa mencapai growth konsentrasinya tadi yang dalam lingkaran tuh Pak, yang ada 5 poin. Nah, dalam hal ini, Bapak, jika industri usaha, kenapa kok harus bersifat resisten? Dalam hal ini terkait dengan eh, tingkat kritisan untuk menjawab kemajuan utama teknologi. Jadi resisten dalam hal ini kan bisa kita artikan untuk sifat menentang, posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan ataupun apa defensif ya, berusaha melawan. Nah, dalam hal ini bukan menolak, tetapi resisten ini melihat urgensi dari adanya kemajuan teknologi ini seperti apa. Jangan sampai perusahaan tadi jika ada teknologi baru langsung diambil, kemudian terjadi miss operasi. Jadi pengoperasiannya tidak sejalan dengan kecanggihan teknologi yang dihadirkan. Apabila kemajuan teknologi ini diterima dengan begitu saja, maka perlu nanti akan ada dampak terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan biasanya. Bahwa, jadi maksud dari resisten di sini untuk melihat bagaimana kemajuan teknologi ini apa, apakah tepat jika dilaksanakan dalam sebuah bidang usaha ataupun perusahaan yang sedang kita jalankan. Atau Artinya mungkin, menyesuaikan aja Pak ya, nggih, menyesuaikan. Jadi kalau terlalu kita ngikutin kemajuan teknologi ternyata tidak tidak sesuai dengan usaha kita ya, kita jangan ngikuti dulu gitu ya. seiring dengan kemampuan kita juga, Pak, untuk
mengoperasikan teknologi itu tadi itu bagaimana terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, perlu adanya apa analisis yang ketepatan analisis yang kita menjadi Hmm. dasar pengambilan keputusan. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap, terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Kemudian yang kedua ya, pengembangan pasar seperti tadi. Nah, ini kita sampai jam berapa nih, Bapak Ibu? Jam 9.15 nih. 19.15 tujuh kok, lima Pak. belas nih. 7.15. Oke, masih ada 15 menit, sekitar 15 menit. Yang kedua ada pengembangan pasar dan pengembangan produk. Ya, pengembangan pasar dan pengembangan produk biasanya berbanding lurus, Bapak Ibu. Jadi jika pengembangan pasar ini didasarkan pada analisis STP ya, ini segmentation, targeting, dan positioning. Maka dari itu sebuah perusahaan dalam hal ini dapat mempraktekkan pertumbuhan terkonsentrasi dengan mengidentifikasi kegunaan-kegunaan baru. Nah, kegunaan baru ini yang diidentifikasi pada bagian yang apa. Jadi tidak hanya seperti tadi ya, tidak hanya produk yang bisa kita kembangkan, tetapi juga terkait dengan strategi produk yang bisa kita optimalkan. Misalkan produknya sama, tetapi pilihan media dalam invasi ke pasar yang lain itu berbeda. Atau terkait daya tarik promosinya itu digunakan seperti apa, kemudian distribusinya, pengantarannya bagaimana. Kalau dalam ada kasus Bapak Ibu, di saat ada dulu bimbingan seperti kegiatan KKN seperti itu, Mbak, diletakkan pada sebuah desa. Nah, desa tadi itu memiliki keunggulan bahan lokal, yaitu tempe. Nah, tempe tadi itu diolah sehingga desa tadi memiliki UMKM yang menjualkan inovasi produk berbahan dasar tempe. Tapi ternyata ketika pandemi, Bapak Ibu, ternyata beberapa UMKM itu memiliki kecenderungan yang menurun saat penjualan produknya. Ya, dilihat karena apa? Karena tidak mampunya eh, tenaga kerja yang ada di UMKM tadi untuk melihat media, promosi, dan distribusi untuk pengembangan pasarnya. Ketika pandemi, saat pandemi terjadi, tidak dapat menyesuaikan terkait dengan produksi olahan tempe tadi. Jika sebelumnya mereka hanya terfokus olahan tempe itu dijual dengan eh, cara langsung ya atau offline, maka dari itu saat adanya pembatasan kegiatan di luar rumah, kemudian adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dijalankan, event-event tertentu yang tidak dapat dijalankan, maka olahan tempe yang dibuat tadi itu mengalami tingkat penjualan yang cenderung menurun setiap harinya, karena hanya dipasarkan ketika ada event dan juga dipasarkan saat langsung di pinggir jalan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam hal ini pengembangan pasar, kegunaan-kegunaan baru, mungkin olahannya itu sama, olahannya tempe, produknya sama, tempe. Tetapi ketika kita dapat mengoptimalkan media, daya tarik promosi, dan distribusi, maka secara otomatis pengembangan produk akan dilaksanakan. Jadi nomor 2 dan nomor 3 saling terkait. Jika sebelumnya olahan tempe tadi ya, yang dicontohkan, dipasarkan secara langsung, offline, di pinggir-pinggir jalan misalnya. Jadi sistemnya dimasak langsung kemudian dijualkan. Maka saat adanya pilihan media yang tepat, daya tarik promosi dan distribusinya itu diubah menjadi
online misalnya. Jadi pilihan medianya nanti dijualkan lewat Shopee ataupun nanti promosinya bisa dibuatkan flyer ataupun poster-poster ya terkait dengan usaha ataupun nanti bisa jadi cemilan yang dibawa di waktu yang lebih lama dan distribusinya nanti ketika dijualkan online maka distribusinya perlu waktu, tidak bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Nah, secara otomatis pengembangan produk akan terjadi. Olahan tempe tidak bisa langsung dimasak begitu saja. Pasti nanti terkait dengan olahan tempenya agar lebih awet saat distribusi memerlukan waktu misalnya 2 hari, 3 hari itu bagaimana. Kemudian untuk pemilihan media tadi penjualan lewat Shopee misalkan itu nanti pasti ada pengembangan dari produknya dilihat dari foto produk. Nggak mungkin tempe difoto terus dipublish, di promosinya akan kurang optimal. Pasti ada foto produk. Kalau sebelumnya dijualkan offline, penjualnya tidak perlu foto produk tempenya. Sekarang kalau penjualannya online, pengembangan produknya harus ada foto produk dari produk yang dihasilkan. Kemudian dari segi promosi, pengemasan, jika dijual secara offline, biasanya hanya dikreseki gitu, terus dikasihkan ke konsumen. Nah, diberi wadah seadanya. Ketika ada pilihan media dan diganti dalam pendekatan online, maka pengembangan produk dari olahan tempe tadi akan berbeda. Pengemasannya juga akan lebih menarik. Dari segi promosi diberikan label ataupun diberikan icon-icon yang identik dengan olahan tempe. Maka dari itu saat pengembangan pasar, saat misalkan tadi ya tempe dijual dengan offline, pasti ruang lingkupnya hanya di sekitar usaha tadi, UMKM tadi saja. Berbeda ketika pengembangan pasarnya akan lebih luas saat diubah menjadi online. Nah, ketika diubah menjadi online, pilihan media, promosi, dan distribusinya perlu diperhatikan. Saat pilihan medianya berubah, promosinya berubah, distribusinya itu bisa diantar bahkan lewat batas kota, maka perlu waktu yang lebih lama. Secara otomatis, pengembangan produknya juga akan berbeda. Produknya seperti tadi ya, yang awalnya langsung dijualkan, diberikan wadah seadanya, kemudian diberikan kemasan yang lebih menarik, diberikan logo untuk promosi supaya lebih identik pada usaha tadi. Kemudian distribusinya untuk bertahan 2 hari, secara otomatis produk akan diolah untuk dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi strategi utama, grand strategi dalam hal ini dilihat pada beberapa poin seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, dan pertumbuhan yang terkonsentrasi. Dan kemudian di sini Bapak Ibu ada beberapa poin tambahan nih, terkait dengan inovasi, integrasi horizontal, dan juga disverifikasi konsentris. Jika dalam strategi utama kita mengenal inovasi, menciptakan siklus hidup produk yang baru, atau mengadakan penyempurnaan produk yang telah beredar, atau mungkin pengembangan tidak hanya dari produk, tapi dari pendekatan yang diambil. Jadi produknya sama, tetapi karena segmentasinya berbeda, misalkan lebih ke anak muda ataupun lebih ke remaja, kalau sebelumnya itu misalkan untuk orang yang lebih tua, misalkan itu nanti juga bisa dilakukan inovasi supaya produknya tetap eksis di dalam pasar. Berbeda dengan inovasi, nah kali ini tingkat keberhasilan ya untuk mengeneralisasi pasar, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan atau usaha. Jadi ketika terjadi saat adanya integrasi horizontal. Di mana dalam integrasi horizontal, di sini kita melihat bagaimana sebuah perusahaan ini
dapat tumbuh melalui akuisisi satu atau lebih perusahaan serupa yang beroperasi pada tahapan yang sama dari rantai produk pemasaran. Ini yang terjadi ya, yang sering kita jumpai saat adanya pengembangan produk. Kalau saya sering menjumpai itu biasanya seperti air minum biasanya, Pak. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya perusahaannya, badan usahanya itu sama, tetapi mereknya berbeda. Kemudian ada beberapa produk, misalkan kita menyebut contohnya ini sebagai contoh, seperti Unilever. Nah, Unilever biasanya memproduksi seperti kalau kita sering jumpai alat-alat ini ya, mandi, sabun dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa jenis produk yang nanti bisa dipasarkan dan sebenarnya produknya itu mereknya beda, tetapi produknya itu serupa atau sama, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu biasanya dalam integrasi horizontal sering orang mengira jika produk yang muncul di pasaran itu saling bersaing satu merek dengan merek yang lainnya. Padahal itu tidak. Saat perusahaan tadi memiliki strategi dan memunculkan merek baru di dalam pasar, maka merek baru yang muncul tadi bukan sebagai pesaing, tetapi biasanya merek baru muncul karena perbedaan segmentasi. Misalkan untuk kelas menengah ke atas, misalkan biasanya memilih air mineral merek Aqua, misalkan. Jika pada kelas konsumen yang lebih menghindari unsur mineral, memilih merek Club misalkan, atau pada segmentasi yang lebih spesifik saat orang yang membeli itu menengah ke bawah misalkan pada merek yang lainnya. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya tujuannya sama, menjualkan air dan PT-nya itu ada yang sama, tetapi merek yang mereka keluarkan berbeda pada produk yang sama pula. Maka dari itu meskipun mereknya berbeda dan produknya sama ataupun serupa, mereka tidak bersaing, tetapi kemunculan merek yang berbeda tadi didasarkan pada segmentasi yang ingin mereka capai semuanya, atau supaya nanti orang itu berbeda kalangan membeli sebuah produk yang mereka punya, tidak pergi ke produk dari perusahaan lain atau usaha yang integrasi horizontalnya. Jadi terkait dengan disverifikasi konsentris dan integrasi vertikal. Nah, ini juga punya andil yang cukup besar dalam perencanaan strategi-strategi yang dijalankan oleh perusahaan, Bapak Ibu. Diversifikasi. Diversifikasi konsentris ya. Akuisisi ini menghasilkan sinergi, tetapi bukan saling ketergantungan secara. Oleh karena itu biasanya pengembangan sebuah produk, strategi pengenalannya ke pasar atau ke konsumen, produk baru itu diperoleh dari diversifikasi, yang artinya kita bisa mengakuisisi bisnis yang terkait dengan lini produk saat ini. Nah, disverifikasi konsentris atau dalam hal ini kita bisa melibatkan bisnis-bisnis yang saling berkaitan, memiliki lini usaha yang sama, untuk dapat berjalan beriringan, entah itu dari segi teknologinya atau pasarnya atau bahkan produknya seperti tadi, perbedaan merek tetapi produknya sama. Nah,
Dalam hal ini, disverifikasi konsentris ini idealnya ketika usaha tersebut dijalankan, maka adanya laba gabungan dari perusahaan guna meningkatkan kekuatan dan peluang serta mengurangi kelemahan dan paparan terhadap risiko. Nah, oleh karena itu biasanya kita sering melihat adanya Indomaret dan Alfamart yang saling berdekatan atau bahkan hadap-hadapan misalnya. Nah, beberapa orang melihat jika Indomaret dan Alfamart yang berdekatan itu bersaingan, padahal mereka sedang menjalankan simbiosis mutualisme. Saat di daerah tersebut hanya ada Indomaret misalnya, maka seseorang konsumen misalkan saya ingin beli sebuah produk nih, ingin beli barang, nah di daerah tadi ada Indomaret saja. Saat di Indomaret itu tidak menyediakan produk yang saya inginkan, pilihannya ya dua. Saya tetap membeli produk yang serupa di tempat itu dengan rasa yang saya pengennya ini, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya saya beli merek lain, tapi tetap beli. Yang kedua, pilihan yang kedua, saya tidak jadi beli dan pulang. Sehingga uang saya tetap ada dalam dompet. Nah, berbeda ketika ada Indomaret dan Alfamart di dalam satu daerah yang sama, saling berdekatan atau berhadapan-hadapan. Opsinya seorang konsumen akan bertambah. Dia tidak hanya memiliki dua opsi seperti tadi, beli atau pulang, tetapi ada opsi tambahan. Dia beli di Indomaret atau dia beli barang yang di Alfamart atau dia pulang. Siapa tahu ketika kita sedang membeli barang di Indomaret, barangnya tidak ada. Ternyata saat kita bergeser ke sebelahnya, ke Alfamart, barangnya ternyata tersedia. Nah, kualitas strategi pemasaran ya, seperti tadi. Maka dari itu pihak Indomaret dan Alfamart, entah Indomaret dan Alfamartnya tadi pasti mengambil konsumen yang barang yang dia ingin beli barangnya tidak ada di Alfamart dan begitu sebaliknya. Sehingga uang yang saya simpan di dalam dompet tetap dibelanjakan. Seperti itu untuk verifikasi konsentrisnya, Bapak Ibu. Dan integrasi vertikal kali ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Nanti untuk slide selanjutnya bisa kita diskusikan di grup ataupun di kesempatan yang lain karena terbatasnya waktu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri ya, lanjut materi atau perkuliahan selanjutnya. Monggo. Pak, untuk Indomaret sama Alfamart yang berdekatan tadi, itu termasuk juga persaingan terbuka atau memang salah satu strategi manajemen untuk ini Pak, ibaratnya tadi satu orang tapi menjalankan bisnis dengan dua sampel nama gitu Pak. Itu sebenarnya untuk persaingan terbuka nggak bisa Pak, tapi karena mereka menganggap jika pesaing itu juga keuntungan bagi mereka, maka mereka tidak menghindari konsumen yang memang loyal terhadap salah satu badan usaha ataupun salah satu usaha. Seperti tadi, misalkan di satu daerah tadi hanya ada Indomaret, maka secara otomatis ketika orang ingin belanja ya di Indomaret saja. Tetapi ketika barangnya di Indomaret tidak ada, maka dia pulang, tidak jadi belanja. Uangnya tetap disimpan dalam dompet. Nah, adanya usaha yang serupa bersebelahan itu untuk mengambil konsumen yang ternyata tidak jadi beli tadi. Siapa tahu tidak jadi beli di sebelah karena produknya nggak ada, tapi ternyata di satu usaha ada. Nah, sehingga orang tadi itu tidak pulang dengan tetap menyimpan uangnya. Tujuannya adalah bagaimana caranya orang itu tetap berbelanja. Seperti itu. Maka dari itu mereka biasanya
menjalankan sebuah usaha itu berdekatan bukan karena sekedar persaingan terbuka, tetapi karena memang strateginya mereka mengambil pangsa pasar yang tidak jadi beli tadi, supaya orang itu tetap berbelanja gimana caranya, seperti itu. Strateginya ada di sana, manajemen strategi. Mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga Bapak atas pertanyaannya. Ya mungkin itu nggih Bapak Ibu untuk pertemuan keempat kali ini. Untuk materinya nanti akan saya share di grup kelas nih mungkin atau di Google Classroom. Mungkin itu bisa dilanjutkan ke perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi telah hadir dalam Zoom kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Pak, terima terima kasih Pak. kasih Bapak Ibu. Mohon izin.